Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, betul. Oh iya, jadi gue mau cerita waktu itu gue sempet Den, yang kita awal naik tuh, yang gue masih kerja satu pabrik sama lu. Ah, Gue sempet bikin post di IG itu tentang cerita pengalaman ke Papandayan. Dan itu tuh banyak yang respon, cuman gue belum kepikiran buat share. Nah kebetulan sekarang gue ketemu nih sama si kampret ini yang punya dia yang bener-bener ngalamin banget. Gue pun ngalamin, cuman sebenarnya gue tadi nggak mau cerita, cuman karena ada salah satu channel YouTube yang nunggah cerita dari Papandayan dan kurang lebih hampir mirip lah ceritanya. Makanya gue, oh ya udah berarti untuk menguatkan dia juga kalau emang cerita itu real, dan ternyata yang kita alami ini bukan halu tapi beneran. Gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Baik. Baik, baik. Sehat ya? Kadang-kadang. 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 Ya maklum, jadi narasumber kita ini agak-agak kurang. Kalau yang sehat enggak mah Oh enggak. kan. Oh iya iya iya. Lu sehat enggak tahu kan? Kamu mah tahu sehat tapi enggak Iya tahu sehat. kelakuan. Oh iya iya iya, siap siap siap. Lu masih kerja ya berarti ya di Inter ya? Alhamdulillah masih. Nah dia bercerita deh dari pertama kita jalan tuh pulang kerja bulan November ya? Iya November. Iya Iya November. November 19. 19 lah. Itu berangkat dari Bogor jam Jam apa? 9.10-an aja. 9 ya? Iya. Kan kita itu dulu nyari apa? Peralatan. Peralatan, Tenda. logistik. Logistik juga. Udah jalan lah ceritanya dari Bogor sampai Bandung ya. Bandung. Aman. 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 Cuma enggak tahu jalan. Nggak tahu jalan. Iya. Kita pakai Google Maps waktu itu, dan begonya kita tuh karena awal rencana emang nggak ke Papandayan ya. Iya, rencana awalnya. Awalnya rencana. Rencana. Terus Ada si kampret nggak ikut. oh si kampret ya, ada satu lagi teman gue ini lebih jelek banget dia. Nggak ikut. Jangan disebut orangnya ntar marah. Nggak tahu nggak boleh nama mamanya atau nggak boleh nama Stiko. Oh gitu. Anjing disebut merek. Ya pokoknya gitulah, kita berangkat. Nyampe Bandung masih aman ya Dini? Aman Bandung mah. Aman, puncak terlewatin aman ya. Nggak Kayak ada tanda-tanda apa gitu, nggak ada ya? yang nama udah nyampe Majalaya aja. Mulai aneh. Iya aneh. Kita tuh jadi kayak masuk ke komplek apa ya? Kayak PM. Tapi sepi, nggak ada orang. Iya. Jadi tuh kayak padahal belum malam-malam banget hitungannya ya. Harusnya ada pos jaga ya. Iya nih ada sepi ya. Pos jaganya pun kosong kan. Nah, Iya itu pokoknya kayak masuk ke komplek perumahan. Perumahan kayak perumahan militer, tentara gitu. Cuman nggak ada orang satupun, gua anehnya. kayak kampung Halaman kali ya. Iya bener kayak kampung mati sih. Iya. Rumahnya pun nggak ada yang di depan rumahnya ada lampu. Lampunya di dalam semua. Ada. Dan ada suara anjing waktu itu. Di lapangan gitu ada suara anjing, cuma nggak kelihatan anjingnya ya. Tuh anjing suaranya dekat, cuman nggak tahu di mana wujudnya. Iya. Gue mikir kan karena gelap, dingin juga kita waktu itu kan. Waktu itu suhu nyampe angka berapa? 13 12 nyampe ya. Nyampe tuh tangan gua Tangan nyampe ya, kaku. pokoknya tangan kita nyampe kaku lah. Tentang motor tuh kita ngikutin jalan Google Map kan, karena emang kita awalnya emang nggak tahu maksudnya ke Papandayan tuh harusnya berhenti di mana ya, kita ikutin aja. Pokoknya di Google tuh gua ketik Gunung Papandayan, udah lah intinya gitu. Dan kita nyasar ternyata. Dasar kepala. Mana sih? Hutan. Hutan ya, kita jadi ngelewatin kebun teh tuh, masuk ke kebun teh tengah-tengah pertama, tapi bisa keluar itu ya. Iya bisa. Bisa keluar, nemuin satu kayak satu rumah gue inget banget tuh, satu rumah ada lampunya, kayak pos sih, lebih kayak pos. Kata gue wah ada pedesaan nih kan. Iya. Kita masuk situ dan ternyata jalannya aspalnya rusak. Terus kita masuk ke gapura yang gede lah, yang ada tulisan selamat datang. Iya. Kita masuk ngikutin jalan kan, ada aspalnya kan itu. Aspal ada. Itu ada cerca harapan lah intinya. Ini kita bakal nemu jalan nih. Ternyata disitulah cerita yang lebih mencekamnya dimulai. Putar-putar. Diputer-puter, bener. Ada ujungnya itu jauh. Terus kita ketemu orang, setiap ketemu orang pasti orang tua ya. Iya, maksudnya satu doang nggak banyak. Satu doang, Satu selalu. Dan gue herannya di jam-jam segitu orang tua sendirian, Cok. Ngapain? Di masjid gue sendiri. Di masjid sendiri. Kita subuh pun nyampe di suatu masjid, akhirnya itu sendiri ada orang tua. Jadi ada kampung, luas sih kampungnya sih, kayak kalau sama apa ya, kalau sama kampung lo di sini mungkin luasan kampung itu deh nih. Iya, hantu masih kayak orang-orang lama itu, maksudnya rumahnya Rumahnya jauh jaraknya. oh iya, rumahnya jauh-jauh dan nggak ada sinyal. Itu tuh benar-benar nggak ada sinyal. Terus ada satu orang di masjid ya. Iya.
Ya yang nanya lu apa gue sih? Lu paling. Oh iya, gua assalamualaikum sih, tetap assalamualaikum Pak, mau nanya jalan buat ke Gunung Papandayan ya, gue nanya. Iya. Oh bisa nih lewat sini katanya, Hmm. tapi lewat belakang, nggak lewat pos ya katanya. Iya kayaknya pas. Gue mikir dong, anjing, gue nggak lewat pos, motor gue taruh di mana? Udah gitu nggak lewat pos, jalurnya kan otomatis jalur beda dong pasti. Udah. Ya udah kita ikutin, tapi kita ikutin tuh jalur yang ditunjuk ke sini dan nggak nyampe ya. Nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Ujungnya kebun teh aja di atas. Oh iya, kita jadi jalan-jalan. Itu sebelum kebun teh kita ketemu orang lagi kan? Ketemu orang dulu ya Di yang masih deket, perumahan sih kayak. yang deket truk-truk itu. Iya. Truk mah enggak sih, besar lagi. Oh salah lagi ya? Ya. Iya, Bok. Kita masuk lagi ke kampung lagi. Kampung. Tapi nggak ngerti jalan. Hah? Nggak ngerti jalan. Enggak. Anjing sih, sumpah itu kayak kita tuh bener-bener jalan batu, dan batunya tuh kayak nggak di semen, cuma kayak ditumpuk-tumpuk. Kan kalau kayak batu ditaro, Iya. Gitu. buset, motor lewat nih mental batunya anjing. Udah kita akhirnya masuk ke kebun teh ya. Iya kebun teh. Itu kebun teh dulu sih. Iya nggak sih? Enggak, hutan dulu sih. Kan dulu ya. Hutan dulu pas mau subuh baru kita ke kebun teh. Kebun teh ya. Masuk kebun teh. Yang bapak-bapak sholat itu kan berarti bukan subuh, Cuk. Iya. Ayo lu. Iya kan. Iya kan kita subuh di kebun teh nyampe pagi. Iya, gue bingung kan. Dia sholat apa anjir? Tahu gue. Itu sekitar jam 2-an. Tahajud kali dia. Tapi sendirian ke masjid, cuy. Iya, tahajudnya di masjid dulu. Kali. Tapi gue emang, maksudnya gue sempat mau ngomong, cuman gue nggak ngucap. Maksudnya gue rada aneh sama bapak-bapaknya, ketika gue assalamualaikum dia jawab emang waalaikumsalam. Ketika kita selesai ngomong, kayak yang gue ngomong, udah pak pamit ya assalamualaikum gitu, dia nggak nyautin apa-apa, Cok. Nah, Nggak bilang hati-hati, nggak bilang apa, udah kayak yang langsung berbalik, dia masuk ke dalam masjid. Dan gue ngeliat sih nggak ada lagi dia di masjid. Maksudnya dari kejauhan tuh nggak kelihatan dia lagi bentuk sholat apa gimana. Gue pikir dia masuk ke dalam, kalau di masjid kan suka ada ruangan gudang tuh ya, mungkin dia masuk ke gudang, gue mikirnya gitu. Dan motor lu nggak hidup, nah hidup ya. Lu meninggalin kan. motor dia di parkiran nggak hidup, cu. Nggak paham lagi gue. Dan bapak-bapak itu nggak keluar loh, harusnya kan dia keluar kalau ngeliat gitu kan. Iya. Iya kita baru nyadar, kita nggak subuh, bukan subuh waktu itu nanya Baru sama. enggak sih. Baru makan bukan Iya. subuh, soalnya kita subuh tuh di kebun teh Baru enggak. nungguin nyampe pagi. Masa kita 2 hari? Tapi pas kita udah lewat situ juga, kita mau balik lagi ke masjid kan? Hah? Ya pas udah lewat masjid jalan kan. Heeh. Kita kan balik masjid kan? Melewati masjid lagi. Kita mau istirahat balik ke masjid lagi, muter balik. Iya, kepikiran. Iya, tapi nggak mau jalan. Iya kita mau balik lagi, bener. Mau istirahat di masjid. Udah jalannya kan agak jauh sih emang. Kita balik lagi, tapi kayak jalan yang kita lewatin tadi tuh kayak ketutup-tutup. Iya. Kayak ini jalan nggak logis buat kita lewatin. Bingung. Akhirnya kita putar balik lagi, ya udahlah lanjutin jalan yang emang ada gitu. Dan emang saat itu sebenarnya gue juga banyak nonton di YouTube ya. Katanya kalau ada kejadian aneh apa segala macam tuh berdoalah, sholat gitu ya. Iya. Sebenarnya udah mulai aneh itu, dan gue berpikir enggak, ini bukan kejadian aneh, ini emang kita nyasar, pure nyasar, bukan kok karena setan segala macam. Iya, gue mikirnya masih positif sih. Gue mikirnya masih positif. Gitu. Gue mikir ya bapak-bapak tadi. Tapi gue baru nyadar sekarang nih, hari ini. Bukan subuh anjing. Gitu. Kalau subuh kita mah di puncak kan, di puncak bukit itu yang gak jelas itu. Iya di ujung. Yang kita nunggu matahari. Iya. Iya. Itu orang sholat apa? Tengah malam. Tahajud. Selogis itu gak sih dia tahajud nyampe ke masjid? Sedangkan masjid itu dari pemukiman jauh banget loh. Nah, lu pas di kebun teh juga lo, pas kebun teh pasir. Ini sih. Pasir bahasa. Iya, kebun tehnya pasir. Pasir kan aneh. Baju dia aja nyampe kotor semua. Bukan baju lah, motor juga. Motor gue juga sama sih. Jadi ceritanya itu dia di belakang gue depan dia, dan motor kita kan matic nih dua-duanya. Ketika gue gas tuh, pasirnya tuh ke belakang. Kebun teh padahal. Itu kayak pasir pantai kan ya? Pantai. Pasir pantai ya, pasir pantai. Itu kita nyasar, pokoknya kita nyasar sampai ke titik tertinggi dari satu kebun teh itu ya. Iya. Udah nggak ada jalur. Udah nggak ada jalan lagi, mentok. Pokoknya kesana tuh kayak ada bukit. Iya. Dan gue tuh di seberang sana ngeliat kayak ada orang di kayak Ada gubuk situ. ada gubuk Ada pokoknya. Kayak ada orang. Ada orang.
Cuman gue mikir positif waktu itu masih sih, kayak gue mikir paling orang penuh kebun. Kalau gue udah aneh gue situ. Lu udah aneh? Udah. Gue masih mikir positif. Cuman yang aneh nyampe kita pagi tuh orang nggak ada. Ada pagi. Ada cuy. Enggak, kita nyampe nungguin matahari Oh, tuh, yang tuh orang yang digubuk Orang duguk masih cuy. masih nggak keluar Iya. Dia di tempat doang. di tempat. Nyampe terangnya kan, nyampe terangnya juga nggak keluar kan. Jadi gue udah manggil ngeliatin. Nah, apa bukan? Gue liatin terus ya. Kayaknya kita jalan terus nyampe di satu kampung lagi dan desa lagi, desa Kampungnya itu desa. apa sih yang Kita udah sampai Garut gitu. iya yang pokoknya jalannya jelek banget dah, lebih jelek dari yang tadi pokoknya, So ini paling parah. paling parah pokoknya. Paling parah. Dan ternyata di kampung itu semua motor nggak ada yang metik ya, Ada metik. motor gigi semua dan dibikin trail modelnya. Iya. Karena emang tinggi banget bre, batu itu kalau metik mentok terus, kita aja mentok jedak motor gue tuh nggak pecah itu bawahnya. Kamu doang. Itu kita perjalanan pokoknya mulai masuk kampung itu tuh sekitar jam 5:30 pagi. Kita bisa keluar dari kampung itu sekitar jam 10:30-an ya. Iya 10:30. 10:30 bro, kita bisa keluar dari kampung itu, sumpah. Dan itu perjalanan berat banget rasanya. Itu tuh jadi kirinya tuh tebing dengan daun-daun besar, tau gak lo kali di film-film jungle tropis gitu. Iya, jadi daunnya lebar-lebar, hijau-hijau, dan kanannya tuh jurang yang bulat gitu kan. Jadi kita tuh lewat jalan itu muter, ternyata Kayak muterin gunung. muterin bukit. Motor dia bensinnya tinggal 1 strip. Iya gue panik tau depan layar lo. Dia panik, jujur gue juga mikir anjing kalau dikehabisan bensin gimana. Ini nggak mungkin nemuin bensin gitu loh, maksud gue. Iya gue mikir gitu, ngeri ya. Tapi anehnya dia mulai ngerasain kehabisan bensin itu 7:30, ya kan? 7:30 jam 7 lah bensin mulai menipis tuh. Tapi nyampe kita nemuin bensin jam 9:30, bensinnya nggak habis-habis loh. Padahal jalannya nggak ada, itu namanya jalan enak cok. Kan pas turun gue matiin cuy. Tapi nanjaknya ngeden-ngeden gas. Ya. Aneh sih emang, strip bensin juga, apalagi motor dia kita tahu salah satu merek mesin yang boros. Dan motor lu boros kan, lu ngisi mulu kan, di Bandung aja ngisi 2 kali kan. Iya. Suaranya udah kayak mesin. Mesin itu mesin babat rumput. Motor dia di jalan halus dari Bogor nyampe Bandung itu aja dia ngisi bensin 2 kali. Coba ke Bandung 2 kali ngisi bensin nyampe Bandung tuh. Tapi anehnya ketika bensin tinggal se-strip itu nggak habis-habis loh. Dan lu nyadar nggak sih di kampung-kampung itu banyak banget anjing? Setiap kita lewat kampung banyak anjing. Banyak anjing cuy. Iya kan? Nggak, kayak aneh banget sih gue, maksudnya kayak ini gue di mana gitu kan. Udah kita yang lewatin kebun teh, lewatin hutan lagi, kebun teh, hutan lagi, kebun teh, hutan lagi. Mending jalan bagus lah. Mending jalan bagus mah. Oke lah, ceritanya set. Nyampe lah di warung ya. Warung ya istirahat. Di warung tuh istirahat. Sempat istirahat bentar, duduk ya 5 menit kan ada ya. Bentar ya. Duduk isi bensin, dia kan isi bensin. Dan sebelum masuk warung tuh gue sempat ngomong ke Kebeng, cuman gak, lu mungkin gak gue omongin lupa. Gue tuh ngeliat kayak ada tulang-tulang, tapi bukan tulang manusia ya, nggak sehoror itu. Tulang-tulang binatang, coba kayak kebo sapi segala macam, yang selengkrakan di jalan. Wah, itu gue nggak lihat. Lu nggak lihat? Pokoknya di jalan itu ada tengkoraknya, ada tulang-tulangnya. Dan gue mikir sih, ini masyarakat sini jorok amat ya bekas motong. Ada gini. Tapi ya rakyat sih maksudnya. Bapak-bapak yang di warung itu ngeliatin kita kayak aneh, cowok. Ya mungkin dia mikirnya nih orang pakai metik kesini gitu kali ya. Bisa jadi. Iya. Karena mereka juga nggak nyapa kita kayak yang ramah, tau gak? Nah, Cuman yang Pak gitu, mereka juga ngangguk doang. Itu sih kayak gue di perjalanan kok anjing, mau naik gunung aja pesannya kayak gini banget. lu tuh pertama ngomong tahu jalan di kampret Kan ya. Google Map makanya gue belum tahu. Ternyata salah tujuan. Maksudnya harusnya jangan ke Papandayan dulu, ke suatu terminal apa kemana dekatnya. Gue nyampe Nazar, kalau gue temu aspal gue sujud ketemu. Sumpah sih, gue nemu aspal gue sujud ketemu. Parah, jauh. Wah, kita jalan terus. Nyampe nemu aspal akhirnya ya. Nemu aspal ya, kita akhirnya nemu aspal. Dari aspal kita keluar pertama ke base camp Papandayan setengah jam doang ya, nggak nyampe ya. Enggak lah, bentar. Cepet banget, 10-20 menit kan lah, 15 menit. Ya, sama dekat. Tet, langsung
langsung nyampe tuh ternyata di base camp Papandayan. Tapi sebelum nyampe base camp kita makan dulu, makan lah. Kita makan, ya gue cuma aneh lalor doang sih, banyak banget anjing. Udahlah kita makan karena orang lapar juga kan, nggak mungkin kalau kita buka tenda, buka kompor, Buat tenda di mana? Jalan. buka kompor nggak mungkin kan, masak mie gitu maksudnya. Kita makan, kita akhirnya naik jam 11-an lah ya, Iya. jam 11 siang. Anjing 24 jam berjalan. Belum tidur, balik gawe. Gue akhirnya naik, dan itu sumpah jalan tuh 7-10 langkah capek banget, rasanya ngap di dada. Ngap banget, kayak nggak kuat-kuat banget sumpah sih. Itu aneh, gue janggal. Dulu gue ke Lau juga capek, maksudnya ngap, jatuhnya nggak gitu-gitu banget. Dan Lau tuh lebih tinggi, step tangganya tuh kayak ukuran tangganya sekitar ya setengah meter tinggi-tinggi, undak-undak gitu. Dan Papandayan tuh pendek bro, cuman segini undak-undaknya pendek anjing. Langkah berhenti. Langkah berhenti. Kita tuh nyampe disalip sama cewek berapa kali loh. Benten Kang. Bener gang, kita gantian. kita sampai tiduran tuh. Jadi kan di pinggirannya tuh ada kayak pohon pendek ya, Den, ya? Iya. Pohon pendek gitu kan, kita neduh di situ, kita tiduran. Saking tuh nggak tahu, fisik gue kayak aneh banget, dropnya sih aneh banget sih kalau menurut gue pribadi. Pertama gue nggak ngerokok, Iya. ya nggak, gue nggak ngerokok loh orangnya. Dan waktu itu pas begadang pun gue nggak terlalu yang capek, soalnya gue naik motor gantian. Iya, lu gantian, gua enggak. Tapi capeknya tuh aneh banget, Den. Kayak bener-bener napas tuh yang di endek-endek tuh. Kan belum tidur cuy. Kayak gua. Ya mungkin ya nyampe saat itu gue positif. Kita kan sempat ngomong ya, kita kena matahari panas belum tidur kan. Iya, sama balik gawe kan. Iya balik gawe kan, ya udah positif aja lah, kita berangkat jalan. Akhirnya kita nyampe di pos berapa lah, lupa gue. Kita tidur ya, Tidur. tuh sejam mah, dia sampai di Rubung Laler, gue kira mati kan. Kampret lu. Kita tidur, nyampe orang cewek yang tadi di belakang kita tuh nyalip, nyampe dia turun lagi ya, tektok. Karena dia tektok nggak nginep, dia nyampe hutan mati, dia turun lagi, ketemu kita masih tidur. Kan gue ngeliat dia pas, soalnya gue bangun. Nah itu tidur ada kali setengah sejam. Ada sejaman. Kita jalan lagi, dan kita mikir ketika kita habis tidur udah fisik fit dong tuh habis jalan. Iya. Harusnya Tapi gua mikirnya kayak pengen gua kira itu udah di ujung. nggak taunya dia nungguin kita. Itu baru setengah perjalanan. Ternyata bro, setelah tidur fisik kita nggak membaik, sama aja, Iya, nggak ada perubahan sama sekali sumpah sih itu. Kayak drop lagi. Aduh apa kayak gini banget kan. Tapi kayaknya belerang ini ngaruh sih. Belerang. Tapi belerang nggak terlalu menyengat sih, Den, baunya. Ada yang mana loh, enggak sih. Itu nyengat kan setelah kita di bawah, setelah kita tidur ke atas semua udah nggak menyengat. Masih sih. Gue nggak nyium banget sih kalau itu. Iya, masih. Nah, udahlah kita jalan tetap jalan gitu kan. Kita nggak lewat hutan mati ya, kita belok kanan. Enggak ya. Kita belok kanan, jalan. Nyampe lah kita tuh telatnya lama banget loh. Orang tuh harusnya 2,5 jam udah nyampe puncak. Kita 5 jam. Parah sih, parah. Maksudnya parah. Niat gue sih nyantai, cuman nggak senyantai itu juga. Kita istirahat, pokoknya setiap ada tanjakan istirahat. nanjak setengah tanjakan istirahat, ngelewatin tanjakan istirahat, baru jalan lagi normal. Kita tadinya pengen ngecamp di Brotherhood ya, Iya. yang di padang, kayak ada padang rumputnya itu kan. Ternyata kata pos di situ jangan di sini. Ini anak-anak yang di tenda pun mau pulang katanya ya. Kita disuruh naik lagi aja ke Salada, puncak Salada. Nah ini gue mulai janggal nih di puncak Salada. Yoi, pas hutan gitu. Pas di hutan kan kita masuk ke hutan kayak hutan kayak pohon apa ya namanya, gue nggak tahu sih. Ini sama, Bukan kayak pohon bakau katanya. Iya, gitu. Kayak gitulah pohonnya. Memang banyak itu di gunung-gunung juga. Tempatnya babi ya. Oh iya. Tempatnya babi. Itu pertama masuk hutan, pertama kali plok nginjek kaki itu kayak ada yang nawasin sih gue ngerasanya. Ada yang ngeliatin. Hawa gak enak. Soalnya nggak enak, hawanya nggak enak. Kita berdua ya, camping udah duluan. Kita berdua di belakang. Karena kata dia, gue duluan deh, gue pengen istirahat di atas dulu. Ya udah lu duluan, dia sendiri tuh. Emang orang gila kalau dia mah harus dipikir. Pakai celana pendek bro, naik gunung anjing. Kolor. Banyak kan tuh pendek nih. Udahlah akhirnya kita jalan. Panjang. Nah gue nggak cerita nih ke Denny nih, tapi nggak tahu kenapa di jalan itu kita agak fisik agak mendingan ya. Mendingan ya. Nggak terlalu yang ngedrop banget. Padahal kita jalannya nanjak terus. Tapi
Tapi kalau lu mah emang bener kan, lu nggak mau carrier kan. Kalau gua mau Iya, nggak maksudnya kayak yang dapat energi lebih lah kalau gue merasa Iya, sih. iya sih. Kayak dapat energi lebih buat gue cepet nyampe di puncak selada. Dan itu tuh gue nggak cerita ke dia nih, gue baru cerita kemarin pas sempet ngobrol. Gue tuh ngeliat sepasang pendaki itu di depan kita tapi jauh. Itu tuh gandengan tangan, yang kiri cewek, yang kanan cowok. Dan itu tuh pakai kupluk dua-duanya. Gue inget banget yang cewek itu jaketnya pink cerah tau gak? Tapi kupluk, tapi bukan baju pendaki tau gak? Nggak pakai cenil. Lu kayak cewek mau ke mall gimana sih tasnya? Kayak mau apa kayak orang TikTok pak? Ya kayak orang ke mall, kayak cewek TikTok anak kuliahan kampus gimana sih tasnya? Jadi dia pakai tas lempang kecil ke samping, ada tas carry, tas belakangnya backpack Iya. TikTok. Dan cowoknya pun cuma pakai celana kayak celana training, sama jaketnya pun bukan jaket, kemeja hitam pakai TikTok gitu. Katanya berdua pakai kupluk. Gue mikir ya pendaki dong. Emang itu udah menjelang jam 5-an lah ya, kira-kira di situ itu. Jam 4 Jam 4 jam 5-an lah. Gue pikir pendaki lah, orang masa kalau setan kakinya napak kan, gue pikir gitu. Gue waktu itu jujur gue lihat kaki dia napak, tapi kan namanya dari jauh ya. Iya kurang jelas dah kan jauh. Kurang jelas, cuman perasaan gue dia jalannya nggak ngambang gini loh, maksudnya kayak tek jalan gitu. Udahlah kita jalan, nyampe di pos pendaftaran buat camp ya harusnya itu ya. Laporan. Ada tulisan MDPL 2000 berapa ya, 690 apa gitu. Nah itu gue ambil, gue bilang ke mereka, kan mereka duduknya masih di pos ya, lu ya. Gue masih di pos. Tadinya ada wacana nih, dia Kebeng ya sempet bilang, kita nggak usah diriin camp apa ya, kalau di pos ini kosong kita tidur sini aja ya, pakai sleeping bag gitu kan. Iya. Cakep babi katanya kan. Cuman gue kekeh karena kata gue, anjing ke gunung bawa tenda berat-berat lu kagak ngecamp, nggak ada seninya banget. Mereka kata Kebeng, ya udahlah lu cari tempat gitu. Nah mereka berdua istirahat, lepas sepatu lah, rehat kan. Karena emang kebetulan waktu itu beban gue yang paling ringan, gue nggak bawa carrier, gue cuma bawa tas 30 liter doang. Gue jalan dan gue nggak ada rasa takut itu, padahal sepi sih, hutan doang isinya. Lu udah ada ngecamp kan di ujung. Gue masuk ke area Edelweiss. Jadi gue masuk ke area Edelweiss, gue bawa yang ini dong, yang plakat MDPL. Itu gue buat foto-foto pakai HP Kebeng. Itu ada 15 foto, 20 foto, banyak. Cepet gue ambil. Terus mereka datang nggak lama. Dia mau datang saat bentar sebelum tenda. Istirahat di tenda, kita ngopi, minum doang, itu nggak makan, gue inget. Kita nggak makan. Karena kan mikir kalau kita makan kayak yang besok pagi tuh menu stok sarapan kita dikit lah buat persiapan turunnya. Jadi kan ya udah nyampe atas, penting kita ngisi sama energen, tidur lah gitu kan. Kopi doang. Iya, kita udah angkat doang. Nah ini nih menjelang maghrib nih, gua di depan kompok. Jadi tuh tendanya, misalkan ini tenda nih, Kita ngadep ke hutan. depan kita nih hutan nih, yang tempat layar HP ini hutan. Jadi itu jaraknya cuma berapa langkah doang ya, nggak nyampe meter ya. Enggak lah. Enggak, paling 5 langkah juga nyampe hutan. Iya. Emang sengaja kita masih menghindari takut ada terpaan badai. Mikirnya, jadi kita dekat ke pepohonan gitulah, nggak terlalu terbuka. Dan kita tenda, kiri kita Edelweiss ya, kanan kiri nempel Edelweiss. Depan belakang hutan. Depan belakang. Jadi kanan kiri Edelweiss nih, tenda kita di tengah-tengah nempel sama Edelweiss ini. Depannya hutan, belakangnya hutan. Tapi yang belakang adanya kayak yang di. Nah iya, tapi agak jauh. Iya. Bukan agak jauh, emang jauh. Jauh. Dia pengen nyari babi di situ. Menjelang maghrib dah tuh. Terus ceritanya si lu dulu ya? Gua dulu lihat kan mandi. Lu pengen kencing kan? Pas gua kencing belum ada. Oh gitu. Pas kencing gua ada. Gua balik ke Nah dia nih. tenda. Udah ke tenda. Kan masih ngopi. Gua lihat ke kamar mandi. Itu apaan tuh putih gitu, gua atin terus. Terus Gerak-gerak lagi tuh. Berapa satu yang di pojok doang. Ada putih. Ada gua tenda. Liatin. Ada lagi satu lagi di tengah. Dua berarti. Ada dua. Gua masih liatin gua. Kayak Beng ngomong, gua kamar dulu ya. Ya Beng. Sengaja gua ngasih tahu. Gua liatin, gua lihat aja. Wah, hilang kata gua teh. Masih ada dua. Kayak Beng
masuknya ke yang tengah tuh yang ada depannya. Oh ya adaan. Ya ada. Tapi pas Kebeng masuk berarti Kebeng nabrak tuh bocah dong. Iya nabrak. Tembus. Itu gue nggak bilang. Terus dia masuk. Dia masuk, gue liatin masih ada. Pas dia keluar gue masih ada. Dan saya, udah gue senyum aja pak. Ah nggak beres tuh. Lu masih masuk ke tenda kan? Iya, gua nggak terlalu berpikir. Nggak beres. Masuk itu gue di depan udah ada yang liatin gitu. Kebeng datang, kita ngobrol bentar ya, ngabisin kopi terus kita masuk tenda kan. Iya. Kebeng mau ngerokok aja, gua bilang suruh ngerokok tenda aja. Udah maghrib soalnya gitu kan. Iya, malu udah ke tenda dan. Ngerokok tenda aja Beng kata gua. Ya udah kata dia, nggak apa-apa ya nggak ngap. Ya ngap sih sebenarnya kata gua kan. Cuma mau gimana pada lo di luar ntar diculik kolong batin gua kan gitu. Ya, Udah nggak apa. pas maghrib dia doang belum tidur. Iya. Udah. Kita udah tepar. Iya. Nah, setengah rep-repan tuh gua udah tidur. Gua bangun bocah udah pada tidur sekitar jam 10-an, setengah 11 tuh. Udah pada tidur. Gua kayak setengah mimpi. Jadi depan hutan gua tuh kayak ada cewek ngebukain selerek kan tau yang gua ceritain ke lu. Itu kayak ngasih gini nih, tangannya tuh. Tangan kiri cuma tangan kiri gini. Ngasih segumpal darah dan darahnya itu tuh netes-netes tau lewat celah-celah tangannya. Wah, sumpah itu gua kayak yang terbayang tuh kalau itu kayak bentuk apa ya, jantung atau hati gitu ya. Dan itu tuh tau nggak lu kayak daging gede dan itu tuh masih berdenyut-denyut gitu. Anjing, gue merasa sih kayak feeling gue itu tuh hati jantung manusia, mikir gue kaget dong, otomatis gue bangun terus gue lihat anjing cuma mimpi dong alhamdulillah kan. Dan gue nyampe ngecek ke tempat dia ngasihin itu ada darah kan nih kan. Gue cek, oh ternyata nggak ada. Dan gue lihat kan kiri gue tidur, si Denny sama si Kebe masih tidur. Akhirnya gue sleeping bag tadinya kan cuma segini nih, gue tutup sampai ke muka semua. Dan akhirnya gue agak mepet ke Denny tuh tidurnya tuh karena gue takut banget, semua takut gue. Cuman gue belum cerita waktu itu, semoga sempat cerita juga sih kan udah pada tidur. Gue gara itu nggak kencing gue sore, gue tahan sampai malam. Oh, nah Pas jam 2, gue udah nggak tahan lagi teh. lu gimana kencing? Gue nanya, senter nak? Gue tuh yang korek anjing. Tahu dia senter korek kecil, Iya. nggak kelihatan bisa. Gue keluar, gue lihat anjing Gelap banget ya? gelap nggak tembus senter juga. Tadi gue mau kencing di hutan depannya. Terus samping tenda? Enak tuh ya, daripada asap tuh ya. Mau di Alduis ya. Tuh anjing enak amat rasanya. Lu gimana? Bodo amat lah, gue pikir tenda aja mau kencing. Bodo amat gak pusing. Anjing pinggir tenda, gua lagi di pinggir tenda. Mau kemana lagi atuh, gue mau pojok, senternya kecil gak kelihatan. Ngeri gue. Udah gue Nggak diseruduk babi gitu ya? babi ya, babi mana yang lain lah, aneh-aneh. Ngeri ya. Nah udah lah, sekitarnya 2:30 tuh gua ngerasa aneh lagi. Kayak ini tenda gresek-gresek apaan? Kata Dari gua. atas. Oh di kepala kan? Hah? Di kepala. Di kepala lu ya? Iya. Itu tuh kan kepala lu sini kan, dia tuh langsung jalannya ke samping gua. Nyenggol-nyenggol ke diri gua. Kan gini gua kan gini ya, kerasa kan. Gua lurus gini. Ke kata gua babi apa-apa ya. Nah itu tuh bukan ngembung tuh, gua gini-gini, gua center pakai power bank gua yang di tas. Itu tuh kayak kaki, Cuk. Bukan kaki babi, bukan, kayak kaki orang jalan ke arah hutan. Cuman dia nggak ada nyorot center, tau gak? Kalau namanya orang jalan kan harusnya ada nyorot center. Sedangkan tenda kita waktu itu kan maksudnya kalau dielap embun gitu, ditembus center mah tembus tendanya. Anjing, kata gue, orang siapa tengah malam gesek-gesek tenda kan. Gue mikirnya gue mikir bukan setan waktu itu sih, gue mikir ini orang begal apa gimana gitu kan. Gue mikir babi. Anjing, kata gue, udahlah gue tidur aja. Besoknya turun aman ya, besoknya aman-aman aja, nggak ada apa ya. Aman ya. Sampai kita bawa, sampai kita pulang aman kan. Cepetan balik sih kayaknya. Cepet banget ya. Cepetan balik ya. Ada istirahat kan balik? Nggak ada istirahat. Nggak ada istirahat. Cuma di hutan mati doang. Foto-foto. Ya. Foto-foto banyak banget. Nah yang aneh ketika di bawah udah nyampe pulang tuh, kita kan nongkrong di warung. Nah gue berpisah tuh kebetulan, dia pulang, gue ke Purwakarta kan. Nemuin samuan lah, karena kan gue mikir dari Garut Purwakarta kan lebih enak daripada Bogor. Gue sengaja ke Purwakarta kan. Iya jauh lah. Udah ganti, ada gue ke Purwakarta. Masa lalu sih, ntar kalau cewek gue nonton ngomel ntar. Nah itu Purwakarta Bisa situ. udah ya, tapi sebelum misah itu ya, sebelum misah ya, yang kita minum terus gue gosok gigi, tau gak depan Alfamart gue sikat gigi. Yang kita minum teh, Ya, minum air putih di warung si ibu-ibu itu pinggir jalan.
gue makan sate kikil juga, inget gua. Nah itu mulai keanehan, gue minta foto ke Kebeng. Foto gue tuh di HP Kebeng, yakin gue sih ada sekitar 50-an lah, percaya banget gue. Tahu nggak lu, pas gue lihat yang tersisa itu foto yang di Edelweiss awal, itu gue moto 15, gue ingat banget 15 lebih lah. lebih ya, Edelweiss doang. Itu sisa 4 cuy, Gua masang tanda aja lu foto-foto sendiri lu. sisa 4 cuy, Sempat. sisa 4. Tanya Kebeng saksi hidup, dia aja bingung. Cuman ini doang, serius katanya. Serius Beng, lu jangan gitu lah Beng, gue moto ke Papandayan susah-susah nih Beng, nyasar-nyasar kata gue. Jangan ngeprank lah, jangan dihapus, kata gue, tega banget lu, kata gue. Dia demi Allah, nyampe demi Allah di bawah. Gue gak ngapus, kapan gue ngapus, kan HP gue mati, kata dia kan gitu. Oh iya juga ya, HP dia mati ya. Baru dicas tuh, baru dibawa pakai powerbank gue. Ya udahlah, gue kirim yang ada. Yang begitu kan di hutan mati kan banyak tuh, di HP gue juga banyak. Iya. Tapi cuman dikit, sumpah. Pas gue cek nyampe rumah tuh cuma ada 20-30 foto, harusnya tuh ada sekitar 100-an di hutan mati tuh. Aduh, kita tuh biasa. Banyak gue foto-foto cuy, yang cepret terus minta fotoin orang pendaki yang turun bareng. Iya, itu kan ada 3 ya? 3, 2. Nah, lanjut ke yang cewek tadi gue lihat sebelum nyampe ke itu ya. Ke cewek yang gue lihat gandengan tadi tuh gak? Pas kita turun, itu tuh ternyata nggak ada cewek kan? Nggak ada cewek dan nggak ada cowok yang pakai ciri-ciri kayak yang gue lihat. Oh iya, pas rombongan. Pas rombongan kita turun cuma 3 tenda waktu itu. Cuma Jakarta ya? Jakarta, Bekasi kita. Dan 3-3-nya itu Nggak ada cewek. barengan. Nggak ada cewek. Dan udah habis, di atas sudah gak ada tenda lagi. Itu tuh udah habis dan gak ada cewek. Jadi gue mikir sekarang, cewek yang gue lihat gandengan sama cowok itu siapa anjing? Karena nggak mungkin orang TikTok jam 6-an nyampe di Puncak Salada dia turun lagi kan? Iyalah. Gila apa? Turun maghrib mau ngapain lah? Iya, nggak mungkin juga, dan berdua doang. Ngeri juga sih kata gue. Tapi kalau nggak biasa mah Pak bisa tadi. Cuman ya mustahil. Maksudnya pakaian mereka tuh nggak yang safety, masa ya dinginnya kayak gitu kuat? Itu masih kurang nih. Kalau lu kurang, minyak goreng aja jadi beku. Kurang kalau jam 1 jam 2 baru. Udah tuh kan ceritanya, foto-foto dan foto gue hilang semua be. Nggak semua sih, sebagian besar hilang. Kayak yang di hutan mati pun sekitar ya 30-20% pada hilang. Nggak tahu tuh foto kemana. Begitupun foto yang di HP Kebeng dikirim ke gue cuma sisa 4 atau 5 gitu gue. Gue pikir ya udahlah HP kita error karena mungkin dingin segala macam lah, gue nggak mikir aneh-aneh karena udah capek juga pulang. Dan beberapa waktu lalu, udah lama nih kejadiannya, gue nonton salah satu channel YouTube, dia cerita dan jadi di hutan mati itu dia foto banyak, HP-nya mati kasusnya. Sama lah. HP sama mirip, HP dia lobet, baru dicek pas mau pulang. Dan fotonya yang di hutan mati hilang semua, yang view bagusnya, sisa yang jelek-jelek doang. Sama dia hapus semua. Itu di hutan mati. Nah gue kejadian yang gue di Edelweiss sama di hutan mati juga, kalau gue dua-duanya berkurang foto gue. Gue baru kepikiran, kejadian sampai kayak gue gitu kan. Dan real terakhir yang paling aneh kemarin kejadian, gue kan kerja di salah satu sekolahan yang operator. Gue masukin foto gue yang di hutan mati, gue masukin ke laptop dan semua data ke format bro. Wah. Sama foto-fotonya ke format. Akhirnya gue servis laptop gue ke tukang servis. Kata tukang servis, kenapa di servis? Ini data kok ke format, kemarin habis mindahin foto doang. Dicek sama dia, nggak ada virus. Berarti itu ceweknya masuk ke foto. Bisa jadi. Tahu gak? Anjing, gue sih nggak logis ya. Gue mikir, masa setan bisa main komputer sih? Canggih sih sekarang. Santet aja bisa pakai HP. Pelet ya. Bisa. Canggih pakai nomor HP. Bisa kan? Itulah tadi, gue agak heran juga sih. Anjing, masa nyampe ke Bogor, nyampe udah sekian bulan, tahun hitungannya hampir ya, udah tahun lah ya. Barangkali lah. Bulan ya, udah berapa bulan? November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Enggak gitu kalau 5 bulanan. kayak gitu kalau dia suka udah pasti ngikutin. Jangan gitu lah anjing. Emang benar. Kayak ngikutin kayak temen gua bukan itu di jalan sih. Dia ketabrak. Dia nggak ngeliat kunci, dia nabrak kunci. Jadi gitu, dan aneh banget ke format laptop gue bro. Sampai gue bawa ke tukang servis gak ada apa-apa nih, pas laptopnya gak rusak. Ya emang laptop gue habis servis, sebelum gue pindahin data itu habis servis. Gue servis lagi, balik ke situ karena ada garansi.
Ya nyampe sekarang setelah gue hapus semua foto yang itu, aman. udah ke format kan tuh semua hapus hilang, dan gue nggak masukin foto lagi. Hmm. Gue cuma masukin data-data sama foto-foto gue di tempat lain, nggak di Gunung Papandayan. Ya aman.